Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita akan coba mengerjakan latihan soal akhir bab mengenai sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan pertumbuhan manusia pada buku Bupena ya, jilid 5C halaman 110. Nah, kita langsung saja kita bahas soalnya ya. Pertama, di sini ada beberapa pernyataan. Pernyataan yang tepat mengenai proses pernapasan ditunjukkan oleh nomor. Nah, pernafasan mengeluarkan oksigen dari dalam tubuh itu jelas bernapas ya. Bernapas itu memasukkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Berarti kalau mengeluarkan oksigen itu salah. Memasukkan oksigen ke dalam tubuh itu benar. Pertukaran udara antara oksigen dengan karbon dioksida itu benar ya. Pengambilan karbon dioksida dari udara itu salah. Kita itu tidak menghirup karbon dioksida, tapi hasil dari bernapas kita itu adalah karbon dioksida. Jadi yang benar adalah 2 dan 3, yaitu yang B. Lanjut untuk yang nomor kedua di sini. Pertanyaannya adalah pasangan yang tepat mengenai organ pernapasan dengan fungsinya ditunjukkan oleh. Nah, di sini yang pertama adalah alveolus, tempat pertukaran gas, itu benar ya. Kemudian faring, penghubung antara hidung dan mulut dengan laring dan kerongkongan, itu benar. Kemudian laring menghalangi makanan masuk ke dalam kerongkongan, bukan ya. Hidung menghirup karbon dioksida dari udara bebas, ini juga bisa dikatakan benar ya. Ini benar juga ini. Berarti yang ada 3-nya itu salah. Coba kita cross check, yang ada 3-nya itu salah. Nah, ini berarti bukan. Berarti jelas jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 3. Proses pernapasan dimulai dari hidung hingga akhirnya udara masuk ke paru-paru. Tahapan berikut yang tidak termasuk dalam proses pernapasan manusia adalah yang tidak termasuk ya. Nah, ini inspirasi itu benar. Inspirasi itu menghirup saat menghirup udara. Kemudian ekspirasi itu saat mengeluarkan udara. Kemudian transpirasi, nah itu bukan ya. Transpirasi itu bukan salah satu proses pernapasan. Kemudian lanjut. Nomor keempat di sini. Pasangan yang tepat antara jenis penyakit dan penyebabnya ditunjukkan oleh asma, itu alergi atau faktor keturunan. Itu asma itu bisa jadi ya. TB paru-paru itu maksudnya TBC ya. Itu infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis ya. Kalau ini pneumococcus ini. Pneumococcus, pneumonia. Itu bisa jadi bronkitis, peradangan pada bronkus, ini jelas benar. Nah, ini kalau COVID-19 itu salah ya. Kalau COVID-19 itu jelas bukan karena Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi ini mestinya yang benar adalah 1, 3. Asma itu juga bisa disebabkan oleh karena keturunan ya. Asma itu sesak napas ya. Dalam artian asma itu biasanya pada saluran bronkus atau bronchiolusnya itu tersumbat. Jadi lubangnya tidak terlalu lebar. Jadi udara yang masuk itu sedikit. Jadi kalau udara yang masuk sedikit itu nanti biasanya akan menimbulkan bunyi ngik 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 gitu. Nah, asma itu sebentar. Ini benar enggak ya? Kalau setahunya Pak Jul itu asma itu juga bisa karena alergi. Ini alerginya iya, sudah bisa. Atau faktor keturunannya. Nah, faktor keturunannya itu perlu dikaji lagi. Nah, kalau TB paru-paru itu jelas karena Mycobacterium tuberculosis ini ya. Berarti yang paling benar adalah, bukan paling benar ya, yang mendekati kebenaran adalah 1 dan 3, yaitu yang B. Lanjut yang nomor ke-5. Perhatikan gambar di samping. Hubungan yang tepat antara organ yang ditunjuk huruf X dan Y adalah, nah huruf X itu adalah usus besar ya, usus besar yang mendatar itu. Kemudian yang Y itu adalah usus halus. Nah, kalau usus halus ini Pak, makanan sedang diserap sari makanannya. Sedangkan kalau di X itu di usus besar itu hasil pencernaan itu diatur kadar airnya. Seperti itu.
Jadi yang tepat adalah organ X akan menyalurkan makanan yang sudah dicerna ke Y, bukan ya. Kebalik, Y itu ke X. Y akan menyalurkan makanan yang sudah dicerna ke X. Nah, ini yang benar. Lanjut nomor 6. Nomor 6 di sini. Nah, pertanyaannya ini ya di sebelah kanannya ini. Nah, ini pasangan yang tepat antara nama organ dan fungsinya ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita evaluasi. Lambung menghancurkan makanan dengan asam lambung. Nah, itu benar. Jadi di lambung itu ada asam lambung untuk menghancurkan atau memecah partikel makanan yang sebenarnya sudah dipecah oleh gigi ya, tapi dilembutkan lagi. Kemudian yang kedua itu adalah mulut mengubah protein menjadi pepton dengan enzim ptialin. Itu protein menjadi pepton ya, protein belum juga belum bentar. Kalau pankreas itu menghasilkan asam lemak. Sebentar Pak Jul cross check di yang lain. Kalau di mulut itu tidak ada pencernaan protein ya. Kemudian pankreas menghasilkan enzim pencernaan untuk disalurkan ke usus. Coba Pak Jul cari di sini. Ini benar ya. Kemudian esofagus mencerna karbohidrat yang sudah dipecah menjadi glukosa. Wah, ini perlu kalau di kerongkongan, ini esofagus itu kerongkongan ya. Kerongkongan itu tidak ada pencernaan. Kerongkongan itu hanya sebatas mendorong makanan yang setelah masuk dari mulut itu didorong agar masuk ke lambung. Jadi ini juga bukan. Kemudian hati itu menghasilkan cairan empedu. Itu benar. Berarti 135. Nah, berarti jawabannya adalah yang C ya di situ. Nah, yang C ini. Lanjut, penyakit yang menyerang organ pada gambar di samping adalah ini jelas lambung ya. Ya, lambung itu biasanya sakitnya adalah karena gastritis. Kemudian selanjutnya kalau diare itu biasanya yang bermasalah di usus besar karena terlalu banyak cairan atau E. coli-nya terlalu banyak. Kemudian influenza itu hidung ya karena virus itu. Kemudian kalau konstipasi atau sembelit itu susah buang air besar. Nomor 8. Pernyataan yang tepat mengenai perbedaan ciri tahapan pertumbuhan X dan Y adalah tahapan ini kan orang dewasa nih. Ini orang dewasa. Nah, ini orang lansia. Ini udah pakai tongkat ya. Berarti tahapan kalau Y itu udah nggak ada proses pertumbuhan ya. Tahapan Y berlangsung lebih dahulu daripada tahapan X. Itu jelas salah. Tahapan Y berada dalam usia lebih produktif daripada tahapan X. Salah. Tahapan Y masih mengalami perkembangannya lebih banyak dari tahapan X. Jelas salah. Kemudian tahapan X berlangsung setelah
tahapan remaja, sedangkan tahapan Y merupakan tahapan akhir dari pertumbuhan. Nah, benar. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut untuk yang nomor ke-9 di sini. Pasangan yang tepat antara ciri-ciri dan tahap pertumbuhan atau perkembangan yang tepat adalah, nah, ciri-ciri tubuh bertambah tinggi itu pertumbuhan. Itu benar ya. Bayi mampu merangkak itu juga pertumbuhan. Remaja perempuan mengalami menstruasi itu perkembangan. Ya, berarti yang benar adalah satu saja. Perubahan pada tubuh yang terjadi selama masa pubertas adalah perubahan fisik dan hormon dalam tubuh. Ya, jadi fisiknya berubah, kemudian hormon-hormon seksualnya itu sudah mulai aktif. Kalau pada laki-laki ya hormon testosteronnya udah aktif, kemudian kalau pada wanita antara estrogen maupun progesteronnya juga sudah aktif. Lanjut untuk yang soal berikutnya mengenai isian ya di sini. Proses memasukkan udara dari lingkungan ke dalam tubuh disebut jelas. Bernafas boleh, respirasi boleh. Perhatikan gambar berikut. Kondisi saluran pernapasan yang ditunjukkan oleh gambar X dapat menyebabkan penyakit X ya ini. Nah, ini seperti yang Pak Jul tadi katakan. Nah, ini lubangnya lebih lebar, sedangkan ini lubangnya lebih sempit ya. Biasanya ini karena tertutup lemak ini. Nah, biasanya kalau orang dalam kondisi seperti ini itu akan mengakibatkan yang namanya asma. Ya, jadi bernapasnya itu kesusahan. Lanjut nomor ketiga, organ pencernaan yang berfungsi mengunyah makanan adalah jelas ya, gigi dan mulut. Gigi dibantu oleh lidah. Kalau lidah itu kan fungsinya untuk mengatur letak makanan. Kalau gigi itu untuk memecah makanan agar menjadi lebih kecil lagi. Lanjut, enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton adalah jelas, pepsin. Ya. 5. Pertumbuhan yang ditandai dengan tumbuhnya jakun pada laki-laki terjadi pada masa pubertas atau pada masa remaja. Lanjut nomor 1. Nomor 1 di sini jelaskan perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kalau pernapasan dada itu menggunakan otot tulang rusuk, ya. Diingat-ingat. Sebentar Pak Jul cari kertas. Pernapasan dada itu pakai di sini ya. Pernafasan ada 2. Dada itu pakai otot tulang rusuk. Nah, kemudian kalau pernapasan diafragma perut ya. Perut pakai kontraksi otot diafragma. Seperti itu. Kemudian yang nomor kedua di sini, tulislah urutan proses pencernaan makanan dari mulut hingga keluar melalui anus. Ini gampang banget ini. Kalian tuh setiap hari mengalami pencernaan makanan. Kalau sampai nggak bisa itu kebangetan sekali. Ya. Mulai yang pertama mulut dikunyah, kemudian ditelan melewati kerongkongan. Dari kerongkongan masuk ke lambung. Ya kan? Dari lambung masuk ke usus halus. Dari usus halus masuk ke usus besar. Nah, baru dari usus besar masuk ke rektum. Baru kemudian ke anus. Selesai seperti ini. Oke, berikutnya untuk yang nomor ketiga di sini pertanyaannya. 4 sehat 5 sempurna. Ya, di sini ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayuran, susu ya. Kemudian ini isi piringku 1 2 3 4 ya. Lalu pernah ada konsep panduan menu makanan bergizi yang disebut 4 sehat 5 sempurna. Saat ini konsep tersebut tidak digunakan lagi dan diganti dengan pedoman isi piringku. Dapatkah kamu menemukan perbedaan konsep menu 4 sehat 5 sempurna dan isi piringku?
Apa saja perbedaan dapat kamu temukan? Ya tentunya ini kan kelihatan sekali ya. Kalau yang pada 4 sehat 5 sempurna itu kan jelas ada sebuah unsur susu yang harus diwajibkan. Namun itu pada urutan kelima ya. Nah, kalau pada isi piringku tidak ditemukan susu pada menu di dalamnya. Tidak ada kewajiban harus mengkonsumsi susu seperti itu. Karena apa? Karena susu itu kan sifatnya pelengkap. Misalkan dari segi konsumsi nutrisi makanannya sudah bergizi, kita tidak mengkonsumsi susu pun tidak masalah, ya. Susu itu hanya sebagai pelengkap saja. Manakala ada itu bagus. Kalau tidak ada itu tidak masalah. Nomor 4, jelaskan kondisi kesehatan yang dapat terjadi akibat kondisi yang ditunjukkan gambar tersebut. Nah ini lambungnya terlalu banyak gas ini, ya. Jadi kalau ada gasnya seperti ini, itu umumnya dipicu karena apa? Lambungnya itu radang, ya. Lambungnya itu mengalami peradangan. Nah, kalau misalkan lambungnya mengalami peradangan itu biasanya nanti kondisi kita yang kita alami adalah mual dan rasa ingin muntah. Seperti itu. Nah, kok bisa peradangan? Nah, peradangan itu biasanya karena pola makan yang tidak teratur. Jadi pola makannya tidak teratur atau lambungnya sering kosong. Kalau lambung itu kan seperti mesin ya, kayak mesin giling ya. Dimana yang digiling apa? Makanan. Jadi kalau misalkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada makanan yang masuk ke dalam lambung, tidak ada yang digiling, ya sudah mesin giling itu akan saling bergesekan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apa? Radang itu maksudnya luka lecet seperti itu. Nah kalau lecet ya ini konsekuensinya ada timbul gelembung gas atau biasa dikatakan sebagai asam lambung ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Jelaskan perbedaan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada tahap balita dan remaja. Balita, kalau balita itu bawah 5 tahun ya. Nah, kalau balita bawah 5 tahun itu biasanya pertumbuhan dan perkembangannya itu berjalan cepat. Berjalan cepat ditandai dengan ciri mampu berbicara, mampu berjalan, giginya tumbuh. Nah, itu ciri-ciri balita. Nah, kemudian kalau pada remaja atau anak-anak ya pertumbuhan fisiknya masih ada tumbuhnya. Nah, tapi yang meningkat adalah mengenai pola pikirnya. Jadi bukan misalkan gigi kan tadi udah tumbuh pada saat balita itu, biasanya kan ganti nanti. Biasanya ada yang telat juga seperti anaknya Pak Jul itu gigi susunya tanggal pada saat usia SD ya, bukan balita. Kalau balita kan usia TK PAUD ke bawah. Nah kalau pada remaja ini giginya mulai berganti. Kalau tadi gigi susu yang tumbuh pada balita, tapi kalau remaja gigi susunya mulai ganti ke gigi dewasa. Kemudian kemampuan berpikirnya mulai meningkat, mulai bisa baca, mulai bisa menulis dan memahami konsep seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.